Saya ingin menambahkan respon mungkin ya Mbak Putri ya, respon kami ya, terutama saya sendiri, nanti dipersilakan Bu Badriah maupun Ibu Meni ya untuk menyampaikan. Nah, saya sebagai salah satu orang tua dari Andi ya, salah satu tersangka, tadi dikatakan kami melapor itu kebetulan bertiga ya, orang tua dari tiga tersangka, waktu itu kuasa hukumnya Mbak Rosna. Respon saya pribadi dan saya yakin juga ibu-ibu yang di samping saya ini kanan kiri saya, kami sangat mengapresiasi ya laporan dari ORI, karena menurut kami itu sebuah terobosan ya, terobosan yang memang penting ya, dan sudah semestinya ini diambil oleh ORI ya, karena ORI adalah lembaga negara yang memang mengawasi kinerja lembaga pelayanan untuk publik, lembaga pemerintah. Nah, mungkin latar belakang saya dulu aja ya sebagai orang tua, kenapa kami melapor ke ORI. Memang waktu itu Bu Ruswati sebagai kuasa hukum kami memang mendorong kami ya dari orang tua itu melapor, karena anak kami ditangkap dengan berbagai kejanggalan ya. Mungkin bagi teman-teman awak media sebagian besar saya yakin yang ada di sini atau justru semuanya sudah tahu ya bagaimana kasus ini di skenariokan oleh polisi, begitu kan, mereka ditangkap tanpa surat penangkapan, kemudian berbagai kejanggalan, mereka dipukuli, disiksa, suruh ngaku di acara ketika pembuatan BAP, gitu kan. Kemudian orang tua ketemu itu nggak boleh, gitu kan, susah gitu. Nah, awal-awal gampang tapi lama-lama susah, khususnya setelah kami kelihatan ingin melakukan perlawanan dalam tanda petik ya. Kemudian pengacara juga susah untuk ketemu dengan anak dan lain sebagainya. Nah, karena ada kejanggalan-kejanggalan ini dan khususnya karena anak kami itu bukan pelaku, mereka dipukuli untuk mengaku, gitu kan, kami tidak terima gitu ya pada waktu itu. Nah, walaupun sebenarnya apa yang kami lakukan ini kan sangat beresiko ya. Pada saat itu kami melapor ini bulan Mei ya, 1 bulan setelah penangkapan. Anak kami 2 bulan itu masih ada di di ruang tahanan polsek, ya, berbagai polsek berbeda-beda. Itu resiko yang kami ambil gitu ya. Tapi karena anak kami juga siap, gak apa-apa. Bukannya kita nantang polisi ya, tapi memang karena anak kami bukan pelaku, mereka juga berani mengambil resiko itu. Walaupun banyak yang menangkap langsung itu, jangan lapor, ngapain lapor ke ORI, ngapain melawan polisi, nanti kalau dipukul lagi, kita harus melawan. Ke bulan suatu kami ke ORI ya, untuk melaporkan penyiksaan, kekerasan dan sebagainya. Jadi kami memang kami ingin memperkarakan itu, kami yakin pasti ada cara, kita tidak boleh menyerah gitu, karena kemudian sekali lagi saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh ORI ini, karena ORI berani untuk membuat 3 temuan penting itu ya. Jadi yang pertama pastinya adanya kekerasan terhadap tersangka sehingga mereka mengaku gitu ya, dan ini menurut saya sangat bagus gitu kan, respon saya sendiri saya sangat suka ya, karena memang sesuai fakta seperti itu ya. Dan pastinya ini menjadi amunisi kami untuk membela anak kami gitu ya, khususnya karena dengan mereka mengaku, terpaksa mengaku, itu menjadi dasar penetapan tersangka gitu kan. Seharusnya kasus itu bisa batal demi hukum ya, bisa batal demi hukum. Jadi memang rekomendasi ORI ini, laporan LAHP, laporan akhir ini akan kami advokasi untuk pembelaan kami di Mahkamah Agung, karena anak kami sudah dalam tanda petik melewati 3 tahapan pengadilan ya, yang tingkat pengadilan negeri kita kalah gitu ya. Kemudian kalah dalam arti secara normatif ya, secara hukum di depan hukum. Nah, kemudian yang kedua kalah gitu kan. Jadi ini memang ada perjuangan kami. Nah, kemudian yang kedua, temuan dari ORI tidak ada surat penangkapan. Itu memang kami betul-betul mengalami itu, dan kami mengapresiasi
mengapresiasi Ori bisa berani untuk menyimpulkan itu karena itu memang yang sebenarnya terjadi seperti itu. Nah, kemudian satu lagi tadi disebutkan Bu Roswati dan juga Mbak Putri, temuan bahwa pengacara itu dihalang-halangi untuk ketemu dengan tersangka ya ketika itu juga memang kejanggalan yang kami temukan ya ketika kami mendampingi anak kami ketika dalam tahanan. Nah, tetapi mungkin ada respon yang menurut saya juga agak kurang pas, tapi udahlah secara garis besar atau secara umum menurut saya dengan Ori menemukan adanya pemukulan, adanya kekerasan itu sebenarnya sudah sangat bagus ya, karena seharusnya sekali lagi kasus ini batal demi hukum kan. Orang ngaku karena terpaksa itu kan berarti catat dan seharusnya kasus itu tidak bisa diteruskan gitu ya, apalagi sekarang di pengadilan tingkat ketiga ya, seharusnya ini bisa menggugurkan dan anak-anak kami bisa dibebaskan. Nah, namun demikian ada beberapa pengaduan kami yang mungkin tidak dikabulkan oleh Ori gitu ya. Misalnya tadi yang sudah disampaikan juga bahwa kan kami melapor ke Ori, kami protes kenapa kok orang tua nggak bisa ketemu anak gitu kan. Polisi alasannya karena masih COVID 10 hari harus di karantina gitu ya. Itu alasan polisi. Tapi ketika kami ketemu anak, awal-awal kami bisa ketemu anak ya sekitar 10 hari ya Bu. 10 hari kemudian saya bertemu Andi, ibu yang lain juga bertemu dengan anaknya. Itu Andi bilang gini, polisi bohong itu mah. Penyidik bilang kok sama aku, kenapa kamu nggak boleh ketemu ya, karena biar luka-lukamu itu sembuh dulu, memar-memarmu itu biar sembuh. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi ya itu bisa-bisanya polisi lah, tapi memang mungkin kalau diteruskan penelitian Ori ini bisa berapa tahun ya kita bisa mendapatkan laporan akhir, karena kalau menurut Ori itu tidak menjadi temuan ya, karena yang punya hak itu kan adalah anak yang ingin ketemu orang tua. Gak mungkin lah anak pengen ketemu orang tua ngomong sama penyidik aja takut gitu kan. Pernah anak saya waktu kelihatan saya dan anak-anak kami sebenarnya kita ingin melawan polisi ya. Itu pernah anak saya diancam di Polsek Kota Gede itu ya. Dia cerita, kamu kooperatif gue, orang kooperatif tak bolongi. Ketika digolong itu masih ditembak. Masa si anak saya berani gitu bilang, aku mau ketemu mama aku ya, seperti itu. Anak saya juga pernah cerita ya, walaupun itu mungkin tidak tersampaikan di Ori ya, karena cerita itu kan terjadi berkali-kali gitu ya. Sedangkan kami ketemu Ori itu bulan Mei, 1 bulan setelah penangkapan, tapi kan dinamika itu kan terus terjadi. Nah, misalnya kalau anak kami kelihatan kayak melawan gitu, orang protes kok anaknya dipukuli, kok anaknya nggak salah jadi tersangka, itu penyidik juga ada yang bilang begini, macam-macam loh kamu gitu ya, nanti kamu nggak boleh loh ketemu sama ibumu, nggak boleh loh ketemu sama mamamu. Karena luar biasa ya ke anak-anak dalam Polsek nggak salah dipukuli, sebelumnya disiksa, nggak ketemu orang tua, itu pasti sangat takut ya, usia 19 tahun ya, dan dia juga bukan pelaku. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya polisi ngeles aja ya, tapi udahlah kita kompromi aja dengan Ori ya, bagaimanapun yang penting kekerasannya tadi sudah terbukti. Tapi ini catatan saya aja sebagai orang tua. Nah, jadi sebenarnya banyak hal-hal yang polisi itu ngeles ya, jadi kata Ori kan investigasi kepada kami juga kepada polisi kan menerapkan triangulasi penolakan gitu ya. Sebenarnya polisi itu banyak alasan-alasan yang dipakai di laporan itu mereka ngeles gitu ya, mereka menyanggah karena ya waktu itu kontrol di tangan mereka gitu kan, bisa aja mereka alasan COVID, alasan ini, tapi sebenarnya kita tahu itu bukan alasan COVID gitu ya, ada konteks-konteks yang kita tahu. Misalnya tadi anak saya bilang, polisi sendiri bilang biar kamu sembuh-sembuh dulu gitu ya luka-lukanya, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita merasa sebenarnya dari temuan Ori aja kalau mau kita kuliti kita masih bisa mengkritisi, tapi udah kita berkompromi. Nah, kemudian mungkin ada catatan laporan Ori itu memang agak sedikit cecer ya Bu Roswati ya, tapi ya udah sekali lagi kompromi. Tapi sekali lagi saya ingin memberikan catatan sebenarnya yang penting juga ya, yang sebenarnya itu menjadi pengaduan kami, tapi mungkin karena
banyaknya kejanggalan yang ditemukan Ori gitu kan, tapi banyaknya fakta-fakta yang harus dieksplorasi oleh Ori. Ada beberapa hal yang Ori juga lupa menggali gitu ya, dan itu mungkin wajar ya, itu juga wajar. Tapi sebenarnya ada juga fakta ya yang kami sendiri orang tua menemukan, bagaimana anak kami itu tidak didampingi oleh pengacara ya ketika proses BAP. Itu kan seharusnya juga batal demi hukum ya. Bagaimana mungkin orang di BAP tidak ada pengacara ya, apalagi di dalam temuan di laporan akhir Ori ini juga, kalau kawan-kawan sekalian tahu itu di situ Andi mengatakan ya ketika di investigasi Ori, sebenarnya dia nggak tahu kok isi BAP itu apa, dia tidur gitu kan, sudah semalaman dipukuli dari jam berapa ya, jam 10, 12 malam sampai pagi dipukuli, disiksa. Siapa yang tahan nggak tidur ya Bu ya, nggak tidur, nggak dikasih makan, itu kan waktu itu juga bulan puasa ya. Nah tengah malam waktunya sahur, tapi mereka juga tidak dikasih apapun. Nah di situ di hasil investigasi Ori itu diuraikan, Andi menceritakan anak saya bahwa Andi itu sebenarnya dia tidak ngerti isi BAP-nya, itu Hanif, Mas Hanif yang ditanya oleh polisi, itu pengakuannya Hanif, tetapi dibuat juga BAP Andi, BAP Hanif. Jadi kan kalau teman-teman lihat BAP 5 tersangka ini sama, itu kan aneh ya. Kita aja kalau nulis ya, saya nulis sesuatu, Bu Meni nulis sesuatu, Bu Badia nulis sesuatu untuk sebuah fenomena, pasti hasilnya beda. Gak mungkin kan orang cerita kok bisa sama, walaupun fenomenanya sama. Ini kita semua tahu ya, apalagi teman-teman jurnalis. Ini polisi kok BAP-nya sama, itu kan jelas copy paste gitu kan, itu jelas copy paste. Nah, jadi apa yang diceritakan Andi di Ori ini juga sebenarnya terkonfirmasi dengan pengalaman saya ketika mendampingi Andi gitu ya, mendampingi Andi, mencocokkan cerita Andi. Emang anak-anak ini nggak bohong, mereka jujur. Nah, baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya kasih tahu, sebenarnya yang penting juga bagaimana tidak didampingi PH. Ini kan jelas nggak batal demi hukum. Ini pidana yang pidana berat, hukumannya di atas 5 tahun. Menurut undang-undang harusnya mereka didampingi pengacara. Nah, tapi polisi itu ngeles ya. Pernah juga waktu kami protes ke polisi, kata polisi, ya anak kan nggak mau kok didampingi pengacara gitu. Ketika Andi kami tanya, kamu pernah kok ditawari polisi pengacara? Nggak pernah gitu. Saya cuma ditanya, kamu sehat atau sakit? Sehat gitu aja. Jadi tidak ada pertanyaan mau didampingi atau pengacara atau tidak. Jadi memang dimanipulasi ya BAP itu. Di BAP Andi itu jadi seolah-olah Andi itu memang bersedia tidak didampingi pengacara. Ada tulisan, saya bersedia untuk tidak didampingi pengacara pada saat ini. Nah, itu pun sebenarnya sebuah menurut saya penyimpangan ya dari segi hukum. Untuk apa ditawarkan, itu hak dia kok ditawarkan lagi, dikasih aja gitu kan. Memang ada sesuatu ya, ada banyak kejanggalan di situ. Nah, kemudian yang belum ada juga mungkin BAP tambahan itu ya Mbak Ros. Ori agak kececer, sebenarnya Andi itu sudah mencabut BAP pertama. Dia sudah membuat BAP tambahan, di mana di BAP tambahan itu dia mengaku dia takut. Nah, takut apa? Kata penyidik kan, takut dipukul gitu ya. Tapi penyidik, karena penyidik yang ngetik diedit lagi sama penyidik ya, tidak semua dimasukkan gitu ya. Jadi ada keterangan Andi bahwa Andi pernah dipukul dan lain sebagainya, itu tidak dimasukkan penyidik. Tapi sebenarnya sudah ada BAP tambahan, dan Andi itu mencabut BAP pertama dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sebenarnya sudah ada ya, jadi kami memang sudah melawan sejak dari kepolisian, tetapi mungkin itu belum ada di laporan kami. Oke, mungkin satu lagi ya Mbak Putri ya, sebelum nanti dilanjutkan oleh ibu-ibu yang lain. Tadi saya ingin berkomentar dan menambahkan kata-kata pembuka dari Ibu Roswati ya. Polisi sengaja menangkap orang, itu saya setuju ya. Karena apa? Karena ketika saya cocokkan dengan cerita Andi, jadi Andi itu kan ditangkap, kemudian dibawa ke Polsek Sewang pertama kali. Nah, di Polsek ini cerita Andi loh ya, terkonfirmasi ya, maksudnya bukan sesuatu yang kami skenario kan, tapi kita jadi nyambung, oh iya betul, ini skenario gitu loh. Kalau enggak, jadi itu terkonfirmasi. Nah, jadi Andi itu cerita ketika Andi ditangkap,
Andi disuruh menulis ngapain aja tanggal 3. Andi kan ditangkap tanggal 9. Kejadian pidana yang dituduhkan kepadanya itu tanggal 3, seminggu sebelumnya. Andi disuruh penyidik waktu itu menulis apa saja yang kamu lakukan tanggal 3. Ya udah Andi nulis. Waktu itu cuma Andi loh ya, belum ada saksi. Terus tiba-tiba kok waktu itu seorang penyidik ya, penyidik dari kota itu masuk gitu ya, terus bilang kamu bohong gitu loh. Andi kaget. Nah, maksudnya gini, berarti kan polisi itu udah punya skenario, paham nggak? Oh, Andi aja belum ditriangulasi, belum dicek dengan saksi-saksi yang ada, kok sudah dikatakan bohong gitu loh. Itu logikanya dari mana? Dan Andi ketika cerita itu ketika ditahanan loh ya, dia di dalam situasi ketakutan, orang ketakutan masa bisa bohong. Hello, kita bukan Sambo, maaf ya, yang memang kita punya pasukan di belakang kita, punya koneksi ini. Kami rakyat kecil berani ngomong gini ya, kita beresiko ya, karena kita merasa benar untuk apa kita bohong. Karena kalau kita bohong pasti akan kena berkali-kali lipat dampaknya pada kami. Nah, oke, jadi hal-hal seperti ini. Kemudian saya ingat juga kemarin mungkin Bu Badriah bisa cerita ya, ini kejanggalan-kejanggalan yang terkonfirmasi setelah kita mendalami kasus ini. Hanif juga gitu ya. Hanif itu kan dituduh berboncengan dengan Andi ya. Padahal seumur hidup Hanif dengan Andi itu nggak pernah berboncengan, Bu cerita ya. Tapi yang menarik itu beberapa hari yang lalu itu suaminya Bu Badriah cerita, dan saya jadi teringat. Ini sekali lagi terkonfirmasi. Hanif kan diinterogasi ya, dipukulin ya Bu, dipukulin. Kamu waktu itu boncengan sama siapa? Ya Hanif kan, oh ya jangan panjang. Hanif cerita kan gini. Waktu saya lupa siapa aja, jadi misalnya Hanif itu kan waktu itu faktanya boncengan sama siapa Bu? Hanif Rian. Waktu itu sebenarnya Hanif pada malam itu dia boncengan dengan Rian, tapi di tempat yang lain ya. Ditanya, Hanif boncengan sama siapa? Rian. Dipukuli polisi, salah. Salah. Akhirnya karena dipukuli terus ya bingung kan. Terus boncengan sama siapa? Si ini, salah. Salah lagi berkali-kali. Akhirnya pusing juga nih orang mau dipukuli terus, akhirnya Andi, betul. Ya Allah, berarti udah skenario kan, tau nggak? Udah ada skenario-nya, BAP itu udah jadi, anak kami suruh tanda tangan. Itu ya intinya teman-teman ya. Nah, maksud saya itu sih komentar-komentar saya. Kalau untuk LAP-nya mungkin teman-teman nanti bisa baca press release-nya ya. Tapi komentar saya sebagai orang tua, sekali lagi saya mengapresiasi temuan-temuan pentingnya, terutama kekerasan. Karena kekerasan ini anak kami ditetapkan tersangka dan harusnya itu gugur kasus itu ya, nggak boleh ada kekerasan. Siapa sih yang dipukuli sampai berdarah seperti anak saya, sampai pingsan, sampai mimisan, yang akhirnya orang terpaksa ngaku gitu kan. Nah, berarti itu nggak sah. Nah mungkin itu, tapi sekali lagi walaupun ada catatan-catatan lain, tapi tetap ya udah nggak apa-apa lah, yang penting ada kekerasannya, kami syukur aja ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kami untuk pembelaan di Mahkamah Agung ya. Baik, dari saya cukup sekian, maaf kalau agak terlalu panjang ya. Bisa di ibu-ibu yang lain nggak boleh ya, gimana ya? Terima kasih.